Memijakan kaki di ragam tekstur tanah. Memulai pendakian. Mengatur tiap hembusan napas. Menaklukkan ego dan kekuatan diri. Menikmati keindahan karya Sang Pencipta. Mari ikuti Minanti Rohanta trekking di bukit-bukit Indonesia. Sembalun, sebuah desa nan cantik dari Kabupaten Lombok di puncak Bukit Pergasingan. Pendakian di Bukit Pergasingan ini bisa dibilang memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama, menanjak. Tahapan kedua, landai. Dan tahapan ketiga, kembali menanjak. Tahap pertama, tingkat kemiringan medan tanjak sekitar 40 derajat dengan sekeliling pohon. Apabila mulai merasakan kelelahan, saya pun mencoba berbalik badan dan melihat cantiknya Rinjani untuk kembali bersemangat mendaki. Selang sekitar 1 jam mendaki, akhirnya saya dikasih bonus landai. Oh, Rinjani bagus banget. Mantap. Mantap. Rinjani is the best. Usai beristirahat sejenak, saya dan Mas Ojo kembali mendaki. Nah, memasuki tahap ketiga ini, saya akan mendaki di tengah sabana atau lahan yang terbuka. Sengat matahari membuat langkah kaki mulai berat. Mendaki medan dengan kemiringan sekitar 40 hingga 60 derajat. Namun, penyemangat tetap setia berada di belakang saya. Menoleh ke belakang, tak hanya Rinjani yang menyemangati, namun lingkaran bukit-bukit lainnya serta hamparan kotak warna-warni kebun stroberi dan sayur di Sembalun. Bersyukur cuaca cerah tak ada awan. Melihat pemandangan alam yang memesona, mendorong pendakian yang sudah mencapai 90% ini sedikit lagi menuju lokasi camping. Setelah melalui pendakian selama 3 jam, akhirnya kami sampai di lokasi camping dengan hamparan rumput terbuka. Kami memilih lokasi ini karena juga menjadi lokasi take off para layang. Ya, dari Bukit Pergasingan ini, pengunjung dapat melakukan hike and fly atau mendaki gunung dan turun dengan cara para layang. Sore berganti malam. Kami pun akan segera beristirahat, mempersiapkan diri untuk esok hari. Selamat pagi Rinjani, primadona Lombok, Nusa Tenggara Barat. Cuaca cerah, angin pun sedang menunjukkan indikator terbaik untuk melakukan wisata minat khusus para layang. Sekitar pukul 7 pagi kami mulai bersiap memakai perlengkapan terbang seperti harness dan helm. Kali ini master tandem para layangku ialah Mas Tiger Trawan. Mas Tiger ini adalah warga lokal desa Sembalun yang sudah berkali-kali melakukan para layang dari Bukit Pergasingan, bahkan dari Gunung Rinjani. Titik take off para layang dari bukit ini terbilang landai. Saya pun merasa hanya berlari beberapa langkah langsung terangkat. Saat melayang, wow, keindahan alam yang patut disyukuri atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa memesona. Inilah Sembalun Seven Summit atau 7 puncak tertinggi di Sembalun. Mulai dari Rinjani, Bukit Sempana, Bukit Lembah atau Gedong, Bukit Kondo, Bukit Anak Dara, Bukit Pergasingan, dan Bukit Baon Ritif. Mas, jadi ini Bukit
Bukit Pergasingan salah satu Seven Summit bukit ya dari rangkaian Rinjani atau bagaimana? Ya, Pergasingan is the best. Kenapa Pergasingan Karena itu? view-nya semuanya dapat 360. Iya bener ya, semuanya dikelilingi gitu ya Mas ya. Berarti wisatawan bisa memilih ya Mas? Kita ada beberapa spot sih di sini. Ada Bukit Lawang, Di depan. Bukit Telaga. Telaga di sini. Yang depan ini. Oh oke, Sama depan. Pergasingan. Itu 3 titik berarti untuk para layang ya. Ya. Bagus banget ini. Selama 10 menit melayang di udara lingkaran Rinjani membuat saya kagum akan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Landing aman dilakukan di lapangan dengan latar belakang Gunung Rinjani. Dengan kemegahan Gunung Rinjani beserta bukit-bukit yang mengitari Sembalun, membuat saya tersadar akan agungnya Sang Maha Kuasa beserta ciptaannya. Selesai berlatih, saya langsung menuju ke Bukit Manunggo'o untuk tandem para layang. Ketika sudah di bagian atas, kemiringan bukit begitu terlihat. Kami harus menanjak, berpegangan ilalang agar tak terjatuh. Sengatan matahari membuat saya merasa lelah. Sesampainya master tandem aku, Mas Syarul, sudah melakukan persiapan. Pemandangannya bagus. Oke, sebelum terbang kita pakai helm dulu ya Mbak ya. Medan take off cukup curam nih travelers. Tak lama kami pun melayang menunggangi angin di atas kota Ende. Kali ini aku terbang di Ende dengan pemandangan yang berbeda. Biasanya kan bukit-bukit atau langsung laut, tapi ini langsung banyak rumah-rumah, atap rumah. Ada stadion, wow menarik sekali. Kondisi angin gimana Mas Syarul? Anginnya begitu perfect, bagus sekali Perfect ya? buat terbang hari ini. Oke. Enak. Good ya pokoknya semuanya. Yoi. Nanti kita akan terbang berapa lama kira-kira? Oh, kita terbang di 5-10 menit aja ya. Oke, siap. Ini ketinggian berapa kira-kira Mas? Ketinggian MDPL-nya 200 dari permukaan Oke, laut. 200. Hai, itu dia tuh ada teman-teman. Yuhu, pengalaman baru yang saya rasakan. Mendarat tepat di pinggir jalan raya travelers. Lapangan landingnya pun terbilang kecil. Namun karena sama Mas Syahrul yang sudah handal dan berkali-kali ikut kejuaraan PON, jadi saya merasa aman. Terbang melayang di langit Ende, Nusa Tenggara Timur. Inilah suasana pagi hari di Desa Lubuk Hijau. Hawa sejuk dan cuaca cerah mengiringi kami yang akan melakukan trekking ke Bukit Kubau. Sebelum memulai perjalanan, jangan lupa berdoa dulu agar selamat dan sehat selama pendakian. Ya, awal mula perjalanan kita trekking di Bukit Kubau. Kalau info orang sini sih 6 jam, nggak tahu seperti apa, kan? Perjalanan menaiki bukit kami mulai. Medan datar di awal dilanjutkan menanjaki bukit dengan suasana alam hutan tropis khas Kalimantan menjadi daya tarik tersendiri. Dengan tipikal hutan basah tropis, kawasan hutan Bukit Kubau ini memiliki tekstur tanah yang lembab. Selama perjalanan, kami banyak bertemu hewan melata seperti lintah ataupun kaki seribu. Namanya Pilbol millipede. Jadi dia masih keluarga kaki seribu.
Disentuh malah kebuka ya deh. Ya. Nah, ini dia pacet yang sering banget ditemukan. Tak jarang, lintah pacet pun hinggap di tubuh kami. Perjalanan pun kami lanjutkan dengan tanjakan demi tanjakan sudah mulai kami rasakan. 2-3 jam perjalanan, kami hanya merasakan jalan kaki yang semakin menanjak. Tak ada bonus dataran yang kami rasakan. Langsung kanan, pegangan kayu besar. Pegangan kayu besar. Langsung. 1, 2, 3. Nah, belum. Aduh, hai beneran. Coba lihat dong kameramen aku. Semakin menanjak, kami merasakan medan yang licin karena tanah lembab dan terutama setelah hujan. Aduh, hai. Ini dia tanjakannya. Gimana Mbak Ipung yang udah pengalaman? Tanjakan, aduh, hai. Setelah melewati the real aduhai yang licin, terjal, kita istirahat dulu. Bu, semangat Bu. Wah, perjalanan kali ini bisa dibilang bukit rasa gunung. Tanjakannya luar biasa ternyata. Kalau kamu mau merasakan trekking di bukit, wajib bersama tour guide ataupun warga lokal. Akhirnya Mbak Ipung, ya akhirnya ya kita sudah sampai di Pondok Singgah. Jadi Dengan tidak ada bonus. Waktu itu dibilang tuh, bonus turunan, taunya licin. Sama aja. Jadi inilah tempat singgah kita. keren. Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai juga di shelter dengan selamat dan sehat. Ya, inilah tempat kami beristirahat dan bermalam nantinya di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Wah, ternyata dari titik ini terlihat jauh juga ya perjalanan yang sudah kami lalui. Puncak Kubau tampak berdiri gagah di samping kami. Apabila ingin naik ke Puncak Kubau, persiapan matang termasuk safety dan peralatan pun harus lengkap, mengingat elevasi Puncak Kubau yang sangat ekstrim. Dari titik ini, hamparan hijaunya Kabupaten Lamandau sungguh cantik adanya. Namun sayangnya, di beberapa titik memang terlihat warna yang berbeda karena alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Meminta izin, tidak merusak, menikmati keindahan alam, menjadi momen yang tak terlupakan di tanah suku Dayak yang hijau. Keindahan alam di Natuna tak hanya sebatas lautan saja, namun juga terdapat beberapa gunung yang dapat didaki seperti Gunung Ranai. Kali ini kami coba menuju ke sekitaran kaki gunung saja karena di sana sudah terdapat air terjun. Trekking akan berlangsung selama 45 menit. Selama awal hingga setengah perjalanan kami selalu menanjak. Lumayan juga untuk pemula. Jadi trekking ini harus dijalanin dengan santai supaya tak terlalu terasa berat. Untuk menuju ke air terjun kami pun melewati hutan yang lebat, pohon-pohon tumbang, dan di kiri pun sudah tanah yang terjal. Jalur tersebut seperti bonus alias landai.
Tak terasa kami pun sampai di air terjun. Ketinggian air terjun Gunung Ranai ini sekitar 20 meter. Air terjun kala itu tak terlalu deras karena faktor cuaca sedang tidak musim hujan. Jika bermain ke dekat air terjun harus berhati-hati karena sangat licin. Inilah yang sangat menakjubkan dan memanjakan mata. Fenomena pelangi di kaki air terjun begitu nampak di atas batu diiringi gemericik air. Pelangi ini muncul saat matahari berada di atas garis horizon. Saat itu pancaran cahaya matahari tak terhalang oleh awan, pegunungan, ataupun pohon, ranting, dan daun. Jadi posisi matahari ada di belakang dan udara pada sisi langit yang berlawanan harus mengandung banyak butiran air seperti setelah hujan. Maka tampaklah pelangi yang cantiknya pun sungguh mempesona. Jadi kalau misalnya main air terjun di sini harus hati-hati. Batu tuh bisa lepas kapan saja. Contohnya ini nih, yang putih nih. Ini bekas lepas terjatuh ke bawah pas debit air tinggi. Jadi kita nggak tahu kapan debit air tinggi, bisa aja kapan itu jatuh. Jadi harus hati-hati ya kalau misalnya main air terjun. Uniknya, di bawah air terjun terdapat pasir putih yang teksturnya sangat mirip dengan pasir yang berada di sepanjang garis pantai Pulau Natuna. Pasir putih dan bongkahan batu granit membuat keindahan air terjun Ranai seperti permata yang tersembunyi milik Natuna. Namun satu hal yang perlu diingat untuk membawa sampah pulang agar kebersihan terjaga dan gunung pun tetap asri sebagaimana mestinya. Pulau terluar di Nusantara tidak hanya laut saja, tapi juga ada geopark dan juga gunung. Jadi, Sanggi Natuna! Nah, selain menikmati suasana camping, di sekitar sini kita juga bisa trekking. Untuk melihat pemandangan sekitar sekaligus melatih stamina. Salah satu operator berpengalaman pemandu trekking di sini yang juga akan mendampingi kami adalah Jakarta Trekking Sentul. Oke, hari ini kita mau jalurnya Gua Garunggang ya. Hari ini dari parkiran Cilaya itu parkiran Haji Edi. Kita dapat nanti ada sawah, hutan pinus, ada Gua Garunggang. Bisa ada air terjun Lewi Asih, kemudian ada namanya Sungai Sangkuriang. Kira-kira nih kita butuh berapa lama waktunya? Untuk standarnya sih 3 jam, itu standar kita ya. Beda lagi sama memang yang jarang trekking pastinya beda lagi. Bisa lebih panjang waktunya. Iya. Rute trekking kami diawali dari titik awal tempat berkumpul, lalu melewati jembatan dan kebun di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor. Dari sini kami melewati lokasi persawahan yang indah. Dengan hamparan hijau padi yang berundak membentuk terasering. Selain itu, di sekitar lokasi suasana asri masih sangat terjaga. Dan tak hanya persawahan, kami juga menanjak melewati kebun kopi. Kang Irwan menyebut ini sebagai tanjakan keramat. Tanjakan pertama yang menantang di rute kami kali ini. Selain tanjakan, tantangan lain yang kami temui saat trekking di musim penghujan adalah tanah yang becek. Kondisi ini cukup menyulitkan kami dan tidak siap menggunakan sepatu dengan spesifikasi khusus trekking. Kita udah berapa jam nih, Lin, perjalanan? Kita kayaknya tadi 8:30 kan, ini udah
jam 10 kira-kira kita udah berapa langkah ya? 4.000 langkah lah kita lebih. Berarti 1,5 jam 4.000 langkah dengan kondisi Ini perjalanannya- becek lumayan sih. salah sepatu. Salah sepatu. Ini kita baru setengah jalan loh. Kira-kira Min ya, kita setengah jalan menuju ke Goa Garunggang. Kalau di sini tuh sebenarnya ada beberapa ya Lina ya, beberapa pilihan jalur trekking yang Oh, bisa iya. kalian pilih. Benar. Ini kita yang medium ya. Medium, ini kita yang treknya di tengah-tengah lah. Ada trek yang lebih berat lagi, ada yang mungkin buat keluarga, buat orang tua, buat anak-anak itu treknya yang lebih gampang atau lebih ringan. Sekitar 1,5 jam berjalan, sampailah kami di lokasi pertama, yaitu Goa Garunggang. Belum banyak orang yang tahu ada Taman Jurassic Park Mini di Sentul. Lokasi ini sangat mencolok karena dikelilingi oleh hijaunya hutan. Dan siapa yang menyangka di dalam hutan di kaki Gunung Pancar terdapat taman batuan kars mempesona, yaitu Goa Garunggang. Travelers bisa menyusuri goa, namun medannya cukup berbahaya. Jadi, lebih baik datang dengan persiapan khusus jika ingin masuk ke dalam goa. Jadi ini dia guanya, kita tuh tidak akan masuk lewat sini karena memang dalam ya Mas. Betul, Berapa betul. dalamnya? Kurang lebih ini sekitar 10 meter dalamnya. Curam banget, ekstrim banget. Harus pakai alat bantu, tali apa segala macam untuk turun ke bawah. Tanpa persiapan lengkap seperti helm dan lampu, kami memutuskan untuk menikmati suasana sekitar goa saja tanpa masuk. Di musim hujan ini ada sungai-sungai kecil yang mengalir di sela-sela batu kars. Sungguh unik dan suara gemericik air ini menambah asrinya suasana. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.